Pendengar Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan layanan Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini telah mencapai sekitar 95% menjelang puncak pelaksanaan haji. Berbagai aspek teknis dan layanan jemaah terus dimatangkan mulai dari kesiapan tenda, konsumsi, transportasi hingga fasilitas kesehatan. Pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan aman dan lancar. Dan petugas Haji Indonesia saat ini juga tengah fokus melakukan pengecekan akhir terhadap sarana dan prasarana di kawasan Armusna, termasuk distribusi logistik dan kesiapan petugas pendamping jamaah. Selain itu, edukasi kepada jemaah juga terus ditingkatkan terutama terkait dengan manajemen waktu, kondisi cuaca ekstrim, serta cara pelaksanaan ibadah saat berada di Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan langkah ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kesehatan maupun teknis selama puncak haji berlangsung. Dan kesiapan ini pendengar juga menjadi perhatian ya dari Haji PRRI yang turut melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan pelayanan kepada jamaah benar-benar berjalan sesuai dengan standar sekaligus menampung berbagai masukan ataupun kendala dihadapi oleh jemaah Indonesia di tanah. Memperbincangkan hal ini ya bersama dengan anggota tim Muas Haji yang masih dihubungi oleh tim kami ya. Ya, kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, sekaligus anggota tim Muas Haji 2026 Nang Samodra. Wawancara Pro 3. Selamat pagi, Nang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, dengan Vira, Studio RRI Pro 3. Nana. Oke. Oke. Boleh digambarkan dong Pak, suasana menjelang puncak haji sudah mulai terasa tidak di sana? Sudah mulai, semua jemaahnya hampir semuanya menumpuk di Mekah semua. Di Mekah. Jadi suasana di Masjidil Haram sangat-sangat penuh dan pengaturannya sangat ketat sekali. Artinya jalur-jalur orang jalan itu dibuat sedemikian rupa supaya menumpuk di satu tempat. Akibat jalannya muter jauh gitu, tapi tidak apa-apa, kita menikmati. Meskipun panasnya sekitar 43-46 derajat. Luar biasa sekali ya cuaca di sana, cukup panas ya Pak Nanang. Pak Nanang posisi ada panas. Di mana Pak persisnya Pak? Saya di Mekah. Di Mekah. Oke, saat ini ada kegiatan apa pagi ini Pak? Masih pagi ini, masih jam 6 apa jam berapa nih? Jam 6, kita beda 4 jam ya kurang lebih ya? Beda 4 jam ya. Ya, oke. Ini kan menjelang puncak haji ya Pak Nanang, momen Armusna. Ini kan menjadi fase yang paling menguras tenaga jemaah. Dari hasil pemantauan tim Muas, ini seperti apa kondisi jemaah kita? Bagus, semua hampir semua sehat. Menurut saya, sementara pemantauan kami, kondisi jemaah yang sekarang jauh lebih bagus dari kondisi pada tahun sebelumnya. Oke. Hal itu disebabkan karena pengaturan syarikahnya tidak banyak-banyak lagi. Sekarang cukup 2 saja. Iya. Dan menurut pantauan saya di sini bahwa yang penting itu mereka kalau sudah menggunakan kalung nusuk, cuma dilihat gitu aja nggak terlalu dipermasalahkan. Artinya itu yang paling ketat karena hampir setiap jalan berapa ratus meter sering dilakukan pemeriksaan dan kan razia ke penginapan juga. Melacak orang-orang alhamdulillah orang Indonesia sih nggak ada masalah, mungkin orang negara lain yang banyak bermasalah. Oke, baik. Berarti untuk pelaksanaannya saat ini lebih dipermudah, sistemnya sudah bisa dikatakan lebih rapih ya Pak dengan kartu bagus, lebih rapi benar. Oke, nah ini kan cukup padat ya Pak untuk menjelang puncak haji. Terkait dengan mobilitasnya seperti apa? Apakah dari transportasinya, kemudian dari kesiapan lain ini bagaimana dari pantauan tim Muas Haji? Sudah kami cek, karena kami
ada transportasi, ada akomodasi, ada konsumsi. Masing-masing sudah memberikan tugas. Dan hari ini rencananya kira-kira 2-3 jam lagi kami akan keliling lagi untuk mengecek final checking untuk bahan rapat besok tanggal 24 untuk finalisasi permasalahan. Dan saya lihat bagus, sudah bagus. Artinya lebih tertib lah karena di sini di Mekah sendiri jalan-jalannya di artinya orang-orang dari luar tidak bisa masuk, hanya orang yang mengangkut rombongan jemaah saja yang bisa masuk. Baik. Kalau Pak Nanang sendiri kemarin pengecekannya ke bagian mana, Pak? Saya sektor 10, sektor yang terjauh. Karena kami curigai sejak awal bahwa itu karena jauh akan bermasalah. Kemudian lokasinya itu mengompleks memang, ada 6 sektor di situ, sudah 6 tahun tidak pernah ditempati sebelumnya. Jadi kami khawatir di situ ada sesuatu. Dan setelah kami cek, transportasinya lancar dan kami testimoni juga dengan jemaah yang kebetulan dari situ kami temui di sektor dari Banten, itu mereka mengatakan ya baguslah dari segi transportasinya karena base-nya 24 jam. Bisa melayani 24 jam. Asumsi kita awalnya karena jauhnya 12 km akan macet di jalan. Tapi karena jalan-jalan ditutup, akhirnya lancar. Tidak terlalu padat ya. 15-20 menit, 40 menit paling jauh, paling lama sudah bisa ke masjid. Baik. Dan masalah akomodasinya, ya kami masih komplain juga ini. Nah, apa kita yang dari catatan awalnya itu, kita meminta satu kamar itu jangan lebih dari 4 orang. Tapi faktanya sekarang ini ada yang satu kamar itu 6 orang. Itu di mana Pak ketemuannya? Di Aziziyah namanya. Aziziyah. Sektor 10, ya sektor 10. Ya, tapi ini ya kita lihat kalau kamar besar sih oke lah, tapi kalau kamarnya ini kita akan dalam ini kan waktu awalnya kita mintanya supaya jangan lebih dari 4 5 lah maksimal gitu. Tapi ini prakteknya juga sampai 6. Kemudian masalah konsumsi. Konsumsi kami khawatir juga karena dari 6 catering yang masuk ke daerah Aziziyah itu ada 2 diantaranya dari lokasinya kira-kira sampai 8-12 km tergantung jalan mana yang dipilih. Nah, kemudian kami cek lewat Google dan sebagainya dan kami datang ke sana. Nah, tanya kepada jemaahnya apakah pernah terlambat makanan? Tidak pernah. Bagaimana kondisinya? Sampai sini masih hangat, makanannya masih bisa dikonsumsi. Cuma lauknya kadang tidak pas dengan lidah Indonesia. Bahkan telur. Telur itu rasanya rasa tepung kata mereka. Padahal disajikan tempe tapi agak pahit katanya. Bumbu-bumbunya dan juga bahan baku kan infonya dari Indonesia juga, Nanang. Tapi tapi untuk menjamin 210.000 jemaah tidak mungkin sebanyak itu bisa tercover dari Indonesia, terbatas masih. Tapi masih nuansa India, nuansa Pakistan, Bangladesh masih ada. Masih ada campuran dari beberapa chef yang berasal dari sana juga ya. Berarti artinya ada beberapa catatan mulai dari konsumsi tadi ya, kemudian dari layanan penginapan ya, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian untuk akomodasi, penginapan, transportasi. Baik, Pak Nanang, cuaca di Arab Saudi ini kan juga cukup ekstrim ya. Kalau dari kesiapan layanan kesehatannya seperti apa, Pak? Jadi layanan kesehatan di sini tidak lagi kita buka counter-counter kesehatan seperti yang lalu, karena semuanya ditangani oleh Saudi. Yang mengantarkan dan sebagainya. Rata-rata penyakit di tengah jemaah adalah batuk pilek. Kemudian yang tua-tua itu kadang-kadang mereka juga ada penyakit-penyakit bawaannya itu kambuh dan lain sebagainya. Tapi jumlahnya minimalis dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kesigapan koordinasi antara tim kesehatan Indonesia dengan tim Pak Nanang, berjalan jauh lebih bagus lagi. Artinya cepat ditangani dan sebagainya. Contoh ada jemaah kemarin yang meninggal kami temui dari Batam kan itu dicek, artinya prosesnya itu cepat sekali. Nah ada sulit sebentar langsung di kamar keluarganya hadir yang ada di situ dan proses disolatkan di masjid, dibawa ke tempat makan, dihadiri oleh dari kloter yang itu juga bagus sekali. Artinya cepat sekali tanggap, responsifnya cepat sekali. Cepat respon karena memang untuk tagline tahun ini kan untuk ramah lansia, disabilitas dan juga perempuan. Apakah ini sudah terimplementasi dengan baik, Pak Nanang? Sudah ya. Ada masalah konsumsi sedikit saya ingin menyampaikan. Silakan. Untuk dari dapil kloter embarkasi Lombok, sepertinya akan ditempatkan di Mina Jadid, di mana selama ini Mina Jadid itu yang terjauh terhadap tempat melontar. Ya. Kemudian teman-teman itu usul, oke lah,
kami ikut tanazul saja, tidak menginap di Mina Jadid, tapi kembali ke hotel karena jaraknya juga 50-50 dari Mina ke tempat hotel dan Mina ke Mina Jadid itu hampir sama gitu. Jadi mereka komplain atau usul bagaimana konsumsi yang di Ar-Musna itu dibawakan ke hotel supaya mereka tidak harus ke Mina Jadid untuk ambil konsumsi itu saja. Tapi itu masuk ringan lah, tidak berat permasalahannya. Tapi ada usulan-usulan seperti itu ya, dinamikanya ya memang begitu. Iya, ada saja karena kesulitannya masuk ke daerah kawasan Mekah itu ditutup jalannya mulai tanggal 31 besok. Juga terbatas ya. Ada temuan tapi cepat ditangani seperti itu ya Pak Nanang untuk hal ini. Ya. Artinya saya pribadi maupun teman-teman lihat bahwa salut kepada jajaran Kemenhaj bahwa mereka bisa melaksanakan tugasnya walaupun ini untuk pertama kalinya di artinya mudah-mudahan selama di Ar-Musna besok itu semua lancar-lancar seperti sekarang ini, karena bagaimanapun juga kita tidak tahu kondisi di Ar-Musna itu memang sesuatu yang crowded dan sebagainya, kejadian-kejadian aneh sering terjadi di situ. Yang mudah-mudahan dari teman-teman keluarga kita di tanah air, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, supaya pilihan ibadah kali ini bisa lancar dan semua pulang menjadi haji yang mabrur. Amin. Itu. Ya, menarik sekali ya, Pak. Ada banyak sekali cerita di Arab Saudi sana. Tapi ada tidak momen atau pengalaman yang paling membekas ya? Jemaah kita ada yang cerita mungkin ke Pak Nanang terkait dengan fasilitas, kemudian bagaimana mereka tiba di tanah suci seperti itu, Pak? Yang saya tahu sih enggak ada yang aneh-aneh, yang seru-seru udah rutin saja. Hilang satu belum ketemu. Nah, itu dia ya, di wilayah Mekah ada lansia usia 70 tahun sekian ya kalau itu artinya itu sampai sekarang belum ketemu. Itu dari Tapi saya sendiri punya pengalaman kira-kira tahun 2019 yang lalu sebagai petugas juga saat itu menemukan ada orang di kawasan yang jauh dari tempat Mina. Kemudian sedang di emperan di jalan mabit di situ, ada diantarkan oleh orang Arab, ini orang Indonesia. Tanya, Bapak dari mana? Nggak tahu dari mana. Namanya nggak tahu namanya siapa. Ternyata nama istrinya dia ingat. Bajunya sudah berubah, gelangnya nggak ada, semua dan sudah. Ternyata itu kena demensia. Terus kita bawa pulang, terawat di tempat kita. Kemudian setelah 2-3 hari baru ingat kembali. Jadi rupanya panas yang sangat menyengat ini sangat mengganggu sekali dan mempengaruhi terhadap demensia seorang. Artinya tengkuk itu harus ditutup. Jangan sampai kepanasan tengkuk langsung sakit demensia dan lain sebagainya. Pemerintah Arab Saudi juga kan sudah menyarankan ya untuk bagaimana kita mengkonsumsi air ya setiap 20 menit sebanyak mungkin Iya, di tengah cuaca ekstrim. Baik. Pak Nanang, ini kan banyak juga ya Indonesia yang memantau perkembangan haji dengan penuh harap, penuh doa. Apa yang bisa disampaikan agar keluarga mereka merasa lebih tenang dengan Jadi saya melihat sekarang masing-masing embarkasi itu punya mereka semacam broadcast itu. Artinya kondisi di sini di broadcast dan mereka tahu persis apa kondisi jemaah itu, harganya dan lain sebagainya. Bisa dipantau, dan yang menurut saya kondisi sekarang jemaah Indonesia ini yang ada di Arab Saudi aman-aman, kesehatan terkendali dan pelayanannya sudah bagus lah. Kalau ada keluhan-keluhan kecil, misalkan bocor, AC-nya mati, air yang tidak keluar dan sebagainya, itu insiden kecil-kecil saja, artinya bisa segera terselesaikan. Yang penting segera dikomunikasikan. Dan saya setiap pagi, setiap hari saya menerima laporan bukan dari Saudi. Saya menerima laporan dari Dapil. Seperti apa? Dari Lombok saya menerima laporan dari kepala bidang haji di sana, melaporkan kepada saya kloter ini masalahnya, kloter ini masalahnya setiap hari, terus seperti itu. Jadi kita tahu perkembangannya seperti apa. Jadi saya senang sekali dan yang sistem yang sebelumnya belum pernah ada. Baik. Jadi saling komunikasi tentang keluhan agar cepat tertangani dan juga dijembatani oleh Pak Nanang juga. Nah, menjelang puncak ibadah haji, apa mungkin pesannya kepada jemaah kita supaya tetap sehat ya, bisa menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan lancar? Bagi teman-teman para jemaah haji dari Indonesia, saya menghimbau supaya jangan terlalu semangat dalam melakukan jalan ke sana kemari, artinya melakukan tawaf, melakukan apa, batasi, jaga kesehatan baik-baik. Karena Ar-Musna besok akan jauh lebih berat dari kondisi yang ada sekarang. Jadi siapkan diri baik secara fisik maupun mental untuk di Ar-Musna sana, karena ketenangan batin itulah yang bisa
melepaskan kita dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dan yang kedua, jangan lupa pada saat wukuf itu doa paling makbul itu di situ. Jangan sampai di situ doa sebentar langsung tidur. Padahal jangan kita jauh-jauh dari Indonesia, bayarnya mahal, antrinya lama. Kalau datang ke situ hanya untuk tidur saja, sayang. Jadi tolong bahwa manfaatkan betul berdoa setelah selesai khutbah zuhur sampai malam itu untuk melantunkan doa siapapun di Quran, termasuk kita mendoakan negara kita supaya tetap aman, tertib, damai, dan menjadi doa yang negara yang kemah ripah supaya negara kita menjadi negara yang sejahtera dan seterusnya. Itu yang harapan saya. Baik, amin. Kita doakan semoga ibadah haji di tahun ini semoga lancar, termasuk Pak Nanang juga semoga lancar-lancar ibadah di sana. Kita doakan pulang juga dengan mabrur dan juga sehat. Terima kasih Pak Nanang atas waktunya di RRI Pro 3 pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.